Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Pandu di channel Diri Pengsi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus dan bahagia walaupun ya terpaksa. Enggak, jangan sampai ya. Oke, jadi gue udah sekitar 2 bulan ya nggak pernah bikin video karena gue sibuk banget sekarang, lagi bikin skripsi dan gue juga lagi ngurus kegelisahan. Gue sempetin untuk bikin video, bikin konten lagi ke kalian semua yang udah haus banget akan tips menghadapi anxiety disorder dan gangguan mental secara general gitu ya. Ini video baru buat kalian. Jadi kemarin tuh ada yang nge-DM gue di Instagram, "Bang, bisa nggak sih ke psikiater pakai BPJS?" Jawabannya bisa. Dan gue juga sebenarnya pengen ngejelasin poin plus dan poin minusnya dari konsultasi menggunakan BPJS. Tapi balik lagi, ini dari pengalaman gue sendiri. Mungkin semua punya sudut pandang yang berbeda, tapi kurang lebih setelah gue baca dari curhatan-curhatan orang lain ternyata kebanyakan sama. Jadi poin plus yang pertama adalah gratis, nggak ada dipungut biaya apapun. Baik itu konsultasinya, obat-obatannya, dan apapun semuanya gratis ditanggung oleh pemerintah. Gue nggak bisa ceritain poin plus yang lain karena menurut gue gratis itu udah bagus banget gitu untuk gue mahasiswa yang ya cocok banget lah sama kantong mahasiswa, dan mungkin juga bagi kantong-kantong orang yang lain gitu yang mikir, aduh gue nggak terlalu punya banyak uang untuk berobat, jadi bagus gitu dengan BPJS lu bisa berobat secara gratis. Lalu bagaimana dengan poin minusnya? Nah, ini menurut gue mungkin pertama kali dan terakhirnya gue menggunakan BPJS, kecuali kalau misalnya gue udah bener-bener nggak ada duit ya. Poin minus yang pertama adalah ribet banget. Jadi kalau lu mau ke psikiater pakai BPJS itu dilempar kemana-mana dulu, dan menurut gue asli itu ribet banget untuk orang yang mungkin udah banyak masalah, pengen cepet-cepet butuh bantuan tapi lu masih harus dilempar-lempar kemana dulu. Pertama lu harus minta rujukan dulu ke dokter umum. Yang bikin gue apesnya adalah gue dapat sebenarnya oknum dokter umum yang nggak ngerti sama gangguan mental itu seperti apa. Jadi ketika gue curhat, ya si dokter umumnya ini ngeremehin gue soal penyakit mental, dibilang anak muda masa takut sama masa depan gitu. Lo bayangin aja nih, gue ke dokter umum untuk minta rujukan ke psikiater, tapi ujung-ujungnya malah dikasih ceramah, suruh pertebal iman, kurang berdoa, kurang piknik, dan dikatain lebay apapun. Ya mungkin secara halus gitu, tapi ya kita yang punya gangguan mental juga kagak pengen kali kayak gini. Ya mungkin sebenarnya ya ada baiknya juga sih dokter umum itu ngomong seperti itu, tapi balik lagi ini oknum, karena nggak semuanya dokter umum seperti itu. Ya mungkin ada oknum-oknum yang tidak spesialis gitu di kejiwaan, ya jadi pengetahuan soal gangguan mental masih kurang gitu. So itu sih yang bikin gue trauma. Jadi gue memilih untuk langsung bayar aja psikiater karena ya gue butuh penanganan yang tepat dan cepat gitu. Poin minus nomor 2 adalah nggak bisa booking. Ya buat kalian yang pakai BPJS udah pasti auto rebutan. Misalnya kalian minta rujukan ke dokter umum di puskesmas, baru dapat siang hari atau sore hari, mendingan jangan langsung ke rumah sakit, jangan langsung ke psikiater karena kalian bakal rebutan sama yang lain. Dan antriannya itu kadang-kadang nggak manusiawi. Kadang-kadang tuh yang tadinya lu udah depresi, pas ngelihat antriannya yang ke 100 misalnya, makin depresi lagi bos. Asli, gue juga mungkin karena gue udah kebiasa pakai asuransi yang bisa langsung datang ke psikiater. Pas asuransi gue udah dilepas, terus gue coba BPJS, gue agak shock gitu. Anjir, harus manual gitu ngantrinya, nggak bisa telepon, nggak bisa chat by WhatsApp gitu. Mungkin harus datang sepagi mungkin jam 7 atau jam 8 baru lu bisa dapat antrian yang lebih awal. Tapi ya mau kayak gimana lagi ya, namanya juga udah gratis gitu. Dan nyembuhin gangguan mental tuh emang perlu effort yang gede banget sih. Nggak cuman lu konsisten sama pengobatan lu, tapi lu juga harus ngerubah pola hidup, pola pikir, dan kebiasaan lu yang jelek lu harus rubah gitu. Jadi balik lagi, kalau lu mau sembuh ya lu perlu effort yang gede. Poin minus yang ketiga adalah obatnya dibatasin. Ini sebenarnya optional banget sih, karena terkadang ada yang pasien yang tadi dikasih obat A, terus pas pakai BPJS akhirnya disuruh pakai obat B, dan tiba-tiba ngerasa nggak cocok gitu. Gue nggak tahu ini semacam placebo atau cuma semacam pikiran doang gitu ya. Kalau gue sih obat dari BPJS jelas dibatasin karena obat gue racikan. Jadi tahu obatnya dibatasin, gue lebih memilih untuk beli di luar. Oke, jadi kira-kira segitu aja video kali ini yang ngebahas tentang keluh kesah pengalaman gue konsultasi psikiater menggunakan BPJS. Tapi itu balik lagi ke kalian semua, balik lagi ke sudut pandang kalian semua gitu ya. Buat orang-orang yang mungkin agak berat
untuk bayar ke psikolog ya sangat disarankan untuk menggunakan BPJS karena ya mungkin gratis dan itu juga bisa menolong kalian juga kan. Tapi kalau ternyata kalian punya duit yang cukup untuk bayar ya gue menyarankan kalian untuk langsung ke psikiater aja gitu tanpa perlu cari rujukan. Lagi pula kalau ke psikiater juga nggak harus mahal-mahal kok, nggak harus yang 500.000, nggak harus yang 1 juta, karena yang 100.000 pun juga ada. Atau kalian bisa pinter-pinter hunting di Google gitu psikiater yang di bawah 100.000. Terus semua juga harus balik ke diri lu sendiri. Lu mau sembuh apa enggak? Karena indikator sembuh itu nggak dilihat dari lu pakai BPJS atau lu bayar sendiri. Nggak dari situ, tapi dari semangat lu, dari ketekunan lu untuk ngikutin terapi-terapi yang udah dikasih sama ahli profesional. Dan tolong koreksi juga lewat kolom komentar apabila gue ada salah kata. Tapi balik lagi ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi mohon maaf banget kalau ternyata gue menyudutkan salah satu profesi yaitu dokter umum, karena yang tadi gue jelaskan ini oknum, jadi nggak semuanya dokter umum seperti itu. So, terima kasih semuanya udah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!